Dia bejat banget guys. Oke guys, kembali video reaction aku siang hari ini. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Oke, jadi video kali ini guys, aku mau reaction video dari Nadia Oomara, salah satu YouTuber terkenal di Indonesia, storytelling. Dia suka nyeritain banyak hal-hal yang menarik di dunia gitu. Dan sekarang dia ngebahas soal salah satu kejadian tragis yang pernah terjadi di negara tetangga, yaitu Malaysia. Kebakaran pesantren di Malaysia guys. Jadi katanya guys, dulu itu pernah ada salah satu pesantren penghafal Quran di Malaysia yang ludes terbakar beserta murid-muridnya. Tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat video sekarang. Tapi mesej buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik lebih banyak, juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload video ke YouTube. Oke, sekarang kita lihat videonya. Entah siapa yang pertama kali mencetuskan ide gila gitu, Wak. Tapi yang jelas pada saat ide itu muncul tanpa banyak pertimbangan, Wak, mereka semua langsung setuju. Langsung setuju waktu mau kasih ide bakar apa tuh, setuju mereka semua. Itu tuh, itu baru ide yang sangat menantang. Aku setuju, itu sangat menarik. Jadi kapan nih kita mau bakar ponpes ya? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian semua, Wak? Lagi musim apa di kota kalian sekarang, ha? Kalau di Jogja lagi musim hujan, musim sakit juga, Wak. Kalian selalu jaga kesehatan, Wak, ya, dimanapun kalian berada. Dengan tubuh yang sehat, kita ini bisa melakukan banyak sekali kegiatan, termasuk bekerja dan juga belajar. Tentu juga belajar ini dalam keadaan yang sehat, aman, dan terjaga adalah nikmat yang sangat luar biasa kan, Wak. Tapi gimana jadinya kalau di tempat belajar yang semestinya aman, malah tiba-tiba ini terjadi musibah besar. Nah, peristiwa ini lawak yang akan aku ceritakan ke kalian semua. Seperti yang sudah aku tulis di judul, malam ini aku akan bercerita tentang insiden kebakaran di pondok pesantren Darul Quran Ittifaqiyah yang ada di Malaysia. Memang cukup banyak wawak yang nge-DM aku di Instagram untuk membahas kisah ini. Dan aku 100% yakin kali kalau kisah ini akan membuat perasaan kalian campur aduk, karena kita akan melihat banyak adik-adik penghafal Quran yang menjadi korban, Wak. Emang gimana ceritanya Nadia kok bisa ada kebakaran di pondok pesantren itu? Nah, pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Dan selain bercerita tentang kronologi kejadiannya, Wak, di sini nih aku juga akan menceritakan beberapa keajaiban-keajaiban mengenai kondisi para korban pas ditemukan. Tapi sebelum ceritanya dimulai, aku juga mau disclaimer dulu kalau sumber berita yang kami dapatkan, Wak, mengenai kejadian itu tuh memang nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya ada informasi yang keliru atau misalnya ada yang kurang tepat atau misalnya ada yang kurang, bahkan kalian bisa tambahin aja dan juga perbaiki di kolom komentar di bawah, Wak. Ya, ini khususnya buat Wak dari Malaysia nih. Kalian juga boleh menambahkan informasi yang mungkin belum aku sampaikan di sini. Oke, nah sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Ini udah lama guys kan itunya, kejadiannya. Dan aku lihat di TikTok itu, ya Allah. Oke, Wak, tragedi kebakaran yang akan aku ceritakan ini terjadi di salah satu pusat studi agama Islam yang ada di Malaysia, tepatnya di pondok pesantren Darul Quran Ittifaqiyah. Nah, sebelum aku cerita lebih lanjut tentang kronologi kejadiannya, seperti biasa aku mau menceritakan sedikit tentang latar belakangnya dulu, Wak, ya. Nah, jadi, Wak, pondok pesantren Darul Quran Ittifaqiyah ini terletak di Jalan Keramat, ujung Kampung Datuk Keramat, Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, sebenarnya, Wak, pondok pesantren itu tuh nggak terlalu besar bisa dibilang, tapi karena bangunannya terdiri dari 3 lantai, jadi kapasitasnya pun ya muatlah itu untuk menaungi ratusan santri yang berasal dari berbagai daerah yang ada di sana. Nah, selama belajar di pondok pesantren atau ponpes ini, Wak, para santri akan tinggal bersama-sama di asrama itu. Dan berdasarkan informasi yang kami cari, ruang asrama santri dan juga ruang istirahat para pengasuh ponpes itu adanya di lantai 3, lantai paling atas. Sedangkan ruangan yang biasanya dipakai untuk kegiatan sehari-hari tersebarlah itu, Wak, di lantai 2 dan juga di lantai 1. Nah, sebagaimana pondok pesantren pada umumnya, setiap hari ponpes Ittifaqiyah ini juga sangat ramai oleh kegiatan pembelajaran agama Islam, khususnya seputar Al-Quran, karena ponpes ini juga memang spesifik dibangun sebagai pondok tahfiz atau pondok penghafal Al-Quran gitu ya. Otomatis para santri pun akan dibiasakan untuk menyetor hafalan mereka ke ustadz dan juga ustazah, dan juga rutin melakukan murojaah atau mengulang-ulang hafalan biar nggak lupa.
Tapi Wak, selain belajar di pondok pesantren ini, sesekali para santri ini juga dapat hari libur di mana mereka ini boleh melakukan kegiatan bebas. Mungkin ada yang mau ketemu sama keluarganya, diperbolehkan. Mungkin ada juga yang mau pergi belanja, mau jalan-jalan, atau cuma sekedar istirahat santai-santai di asrama juga boleh. Tentu hari libur ini juga disambut gembira lah kan semua oleh para santri. Sampai akhirnya pada suatu hari pas mereka ini lagi main, lagi libur kan, lagi main ke taman kota dekat Ponpes itu, disinilah Wak sebuah masalah tak terduga tiba-tiba terjadi. Nah, jadi ceritanya Wak, beberapa sumber menyebutkan bahwa di bulan September tahun 2017 ada 5 santri dari Ponpes Ittifaqiyah ini lagi main ke Taman Tasik Datuk Kramat. Nah, taman ini jaraknya memang nggak terlalu jauh Wak, dari Ponpesnya cuma sekitar 1-2 kilo aja. Dan biasanya Taman Tasik Datuk Kramat ini memang selalu ramai juga dikunjungi oleh anak-anak muda setempat. Nah, pas 5 santri tadi lagi ada di sana Wak, mereka nggak sengaja ketemu lagi sama 5 orang remaja lainnya. Tapi ini bukan orang Ponpes ya. 5 ini namanya Adli, Sahrul, Debab, Aiman, dan juga Jupem. Nah, 5 remaja ini usia sekitar 11-18 tahun gitulah. Jadi di situ tuh di taman itu ada 2 kelompok remaja ya. Satu ada kelompok santri, satu lagi ada kelompok remaja biasa tadi itu. Jumlahnya sama-sama 5 orang Wak, Ponpes 5, remaja ini juga 5. Nah, awalnya 2 kelompok ini ya memang nggak ada masalah apa-apa Wak. Mereka masih sibuk dengan kegiatan masing-masing di taman itu. Sampai akhirnya si kelompok santri ini notice ada yang janggal dari gelagat si kelompok remaja tadi. Sepenglihatan mereka Wak, si kelompok remaja ini sepertinya sedang mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Sadar itu adalah hal yang salah, si kelompok santri ini pun mendekatlah ke arah si 5 remaja ini, ditegur sama mereka. Nah, mendapat teguran dari si para santri ini, kelompok remaja yang berlima tadi nggak terima, kesinggung mereka. Nah, selain karena memang nggak suka aktivitas mereka ini diganggu Wak, ada juga sumber yang bilang nih ya, kalau katanya santri-santri itu negurnya tuh sambil ngejek kayak gitu loh Wak. Tapi ini juga nggak dijelasin ngejeknya tuh kayak gimana, enggak. Tapi yang jelas habis negur si kelompok remaja tadi, para santri ini nggak ribut, nggak berantem di sana. Cuman santri baliklah itu ke Ponpes tanpa ada pikiran aneh-aneh. Ditinggalkannya lah remaja-remaja berlima ini kan. Sementara itu ternyata si kelompok remaja ini diam-diam sakit hati Wak, dan disinilah mereka nekat menyusun rencana balas dendam. Balas dendamnya itu bukan cuman balik ngejek atau adu jotos atau mau diapain sama mereka, enggak, tapi lebih dari itu Wak. Mereka ini ternyata sedang merencanakan sebuah aksi yang jahat kali. Aksi apa? Baru kita masuk. Ini cuma dari masalah sepele ya tadi. Jadi ceritanya Wak, beberapa waktu setelah kejadian di Taman Tasik Datuk Kramat tadi itu pada tanggal 14 September 2017 sekitar jam 2:30 pagi, 2:30 malam lah mungkin itu kan, kelompok remaja yang berlima tadi kumpul lah ini di suatu kafe. Nah, yang awalnya mereka cuma berlima aja, hari itu atau malam itu mereka kedatangan lagi sama 2 orang kawan lainnya. Yang 2 ini namanya Ijal dan juga Farhan. Jadi total ada 7 orang lah di situ ya kan. Nah, acara nongkrong kali ini Wak khusus untuk membahas rencana balas dendam itulah. Ini kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan buat ngebalas dendam ke santri-santri yang udah mengganggu kita tadi tuh, kata mereka gitu. Nah, 2 orang remaja yang bernama Sahrul dan Jupem langsung ngasih saran, weh, gimana kalau misalnya kita diam-diam kita masuk ke pondok pesantren itu, kita curi HP mereka, katanya. Yang lainnya gini, kurang menantang Wak, ada saran lain nggak, katanya. Gimana kalau kayak gini Wak? Kurang. Gimana kalau kayak gini Wak? Kurang. Dikasihlah beberapa opsi sama kawan-kawan, itu masih kurang seru dianggap sama si geng ini. Adalah satu nyeletuk kayak gini, oh ya udah aku tahu, aku yakin nih Wak ya, rencana nih ekstrim kali, dan aku yakin pasti santri-santri itu bakalan kapok. Kita bakar aja sekalian itu pondoknya, itu kata mereka. Nah, entah siapa yang pertama kali mencetuskan ide gila gitu Wak, tapi yang jelas pada saat ide itu muncul tanpa banyak pertimbangan Wak, mereka semua langsung setuju, langsung setuju waktu mau kasih ide bakar apa tuh, setuju mereka semua. Itu baru ide yang sangat menantang tuh, aku setuju tuh, sangat menarik. Jadi kapan nih kita mau bakar Ponpes ya, kata mereka. Udahlah, nggak usah ditunda-tunda lagi, pagi ini aja langsung kita bakar. Yakin kok Wak? Terus guru-guru sama santri yang lain kayak gimana? Mereka bisa ikut kebakar loh, kata salah satu temannya lagi. Ya memang, makanya kita harus bakar Ponpes tuh pagi-pagi buta pas mereka masih tidur, biar kebakar aja semuanya, kata mereka kayak gitu. Nah, dah lah tuh akhirnya setelah semua setuju dengan ide pembakaran ini Wak, mereka lalu membahas detail eksekusinya.
Nah singkatnya Wak, mereka pun akhirnya sepakat untuk ngebakar ponpes itu pakai bensin. Lalu pada saat itu juga di tanggal 14 September 2017 sekitar jam 4 pagi, Sahrul sama Adli ini salah satu dua di antara mereka ini langsung pergi Wak ke pom bensin untuk beli bensin pakai botol air mineral gitu yang ukuran 1 liter tuh mereka beli. Nah habis beli bensin ini, mereka berdua segera menuju ke lapangan nih yang memang berada di belakang pondok, bukan lapangan tempat kafe itu. Mereka udah bubar, mereka kumpul lah dekat lapangan di belakang pondok. Nah di situ memang kawan-kawan yang lain nunggu tuh kan. Sampai di sana Wak, mereka bertujuh kembali lagi berdiskusi untuk menentukan bagian mana dari ponpes yang mau kita bakar pertama kali. Nah lalu di tengah diskusi itu tiba-tiba si Farhan ngomong, weh kalian yakin Wak sama rencana ini? Bahaya loh, kok aku jadi takut ya. Ini Farhan masih ingat kalian, Farhan yang baru join di cafe itu aja. Jadi dia tidak termasuk 5 orang pertama yang sempat berantem sama orang santri ke taman tuh. Ini yang baru nyamperin ke cafe itu kan. Farhan ngomong kayak gitu. So Farhan bilang lagi, dari awal aku nggak tahu apa-apa kan soal masalah kalian sama santri-santri sini. Dah lah aku nggak mau terlibat lah weh, aku balik aja lah kata si Farhan. Nah tanpa menunggu respon dari kawan-kawannya, si Farhan pun langsung lah Wak pergi ninggalkan kawan-kawan yang berenam ini. Jadilah tersisa cuma 6 orang aja ya, si Adli, Jupem, Debab, Aiman, Sahrul sama si Ijal. Ini Ijal yang baru datang juga kan, Ijal sama Farhan. Ijal lanjut. Nah 6 orang ini Wak nggak ngerasa takut sama sekali. Mereka tetap bersikeras gitu loh, mau menjalankan rencana jahat minuman keras. Akhirnya mereka pun mulai membagi tugas. Ijal, Aiman dan juga Debab nanti tugasnya berjaga-jaga di luar ponpes, sementara Adli dan Sahrul dan juga Jupem Wak mendapatkan tugas utama. Itulah buat ngebakar si ponpes ini. Nah itu ya tugasnya, 3 jaga-jaga, 3 yang eksekusi gitu. Nah singkat cerita di jam 4.40 si Adli, Sahrul sama Jupem yang tugas eksekusi ini mulailah ngendap-ngendap masuk ke dalam area ponpes. Nah di situ mereka nggak langsung ngebakar ponpesnya memang Wak, melainkan mereka macam nge-screening tempatnya dulu nih, kira-kira aman gak nih ya kalau misalnya kita bakar di sini kayak gitu lah. Mereka lagi baca situasi, amannya nih kita ngebakar di titik mana ya weh ya gitu. Nah lalu pas mereka naik ke lantai 3, which is adalah ruangan asrama dan juga tempat istirahatnya para pengajar ponpes itu Wak, ternyata pintu di lantai 3 itu terkunci rapat, jadi nggak bisa langsung main masuk. Sebenarnya lantai 3 ada pintu yang dikunci lah gitu. Nah karena mereka nggak bisa masuk ke lantai 3 itu, akhirnya mereka memutuskan untuk ya udah kita bakar mulai dari titik ini aja, tepat di depan pintu asrama tuh lah, pintu lantai 3 tuh. Nah setelah menentukan lokasinya, mereka mikir lagi gimana nih ya caranya biar sekali ngebakar aja gitu apinya bisa langsung besar. Mereka memang udah nyiapin bensin kan Wak, tapi mereka tuh pengen apinya langsung berkobar gede aja gitu ha. Nah lalu disitulah muncul ide Wak untuk memakai tabung gas LPG. Kebetulan nggak jauh dari area ponpes itu memang ada toko kelontong yang jual tabung gas. Betul, pergi mereka turun ke toko itu kan untuk mencuri 2 tabung gas itu, dicuri sama mereka. Dan setelah tabung gas itu dapat, datang lagi mereka ngendap-ngendap pergi lagi ke lantai 3 ponpes. Sesampainya di sana mereka langsung meletakkan 2 tabung gas itu di posisi yang berbeda Wak. Satu posisinya itu berdiri dan satu lagi posisi gas itu sengaja dimiringkan ke arah pintu asrama. Jadi biar gas di dalam tabung itu bisa langsung mengarah masuk ke dalam asrama lah gitu Wak. Nah setelah itu mereka pun lalu menyiram bensin yang sudah disiapkan tadi. Mulai dari depan pintu asrama sampai ke lantai bawah. Dan yang terakhir mereka pun kemudian menyalakan korek api lalu menyiramkannya ke area yang udah tersiram bensin tadi. Dalam waktu yang cepat Wak, api langsung menyambar. Mereka pun langsung lah itu kan berlari ke bawah nih buat melarikan diri. Si 3 eksekutor itu udah dibakar sama mereka, udah menyala apinya, barulah mereka berlari. Nah di sisi lain 3 kawan yang bertugas berjaga-jaga ini langsung bersiap berlari juga. Dan gak lama kemudian mereka pun kabur dengan berboncengan motor Wak, berenam meninggalkan area ponpes yang sudah mulai kebakar. Saat bangunan ponpes ini mulai dilahap api Wak, para santri dan pengajar banyak yang masih tidur. Mereka sama sekali nggak menyadari ada bahaya besar yang terjadi pada saat itu. Nah sampai akhirnya Wak, beberapa menit kemudian seorang santri yang bernama Arif Mawardi terbangun dia Wak, gegara dia dengar ada suara ribut-ribut. Nah sambil nahan kantuk ya waktu dia terbangun dari apanya itu kan, dia segera membuka jendela asrama untuk melihat dari mana nih suara ribut-ribut itu berasal. Kan belum ngeh dia lagi nih Wak. Nah pas jendela itu kebuka, Arif melihat para warga kampung sudah berhamburan di jalan sambil menjerit-jerit. Nah, pas Arif buka pintu kamarnya Wak, disitulah baru dia sadar kalau ternyata lantai 3 asrama sudah dikepung api yang berkobar-kobar. Astagfirullahaladzim, kebakaran, kata gitu kan. Dalam waktu singkat Wak, kekacauan pun langsung terjadi di mana-mana. Para santri pun berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing, tapi sayangnya pintu keluar masuk asrama itu kan cuma ada 1
itu, Wak. Dan pintu itulah yang tadi pertama kali dibakar sama pelaku. Alhasil para santri pun yang nggak bisa lewat pintu itu, orang itu titik api pertamanya kok. Nah, karena satu-satunya akses mereka itu udah kebakar, mereka pun akhirnya mencoba lawak buat kabur lewat jendela. Tapi ternyata jendela di asrama itu ketutup sama teralis. Sebenarnya teralis ini tuh memang sengaja dipasang ya buat hindarin maling kan, Wak ya. Tapi sayangnya di situasi genting seperti ini, teralis itu malah menyulitkan para santri yang mau menyelamatkan diri. Beberapa santri pun lalu mencoba dijebolnya lah teralis itu kan, Wak, berusaha sekuat tenaga entah kayak gimana caranya. Alhamdulillahnya usaha itu pun juga berhasil, Wak. Ada sekitar 14 santri yang akhirnya bisa keluar dari ruangan asrama yang udah terbakar tuh, Wak. Tapi masalahnya nggak selesai sampai di situ aja, Wak. Karena asrama mereka ini ada di lantai atas ya. Waktu mereka keluar dari jendela kan mereka jadi sulit lah buat turun ke bawah. Macam mana caranya? Beberapa dari mereka pun memilih untuk turun lah itu, Wak, perlahan-lahan sambil berpegangan ke tiang-tiang kan, atau juga ada ke pipa pembuangan tuh untuk bisa turun ke bawah. Sedangkan sebagian lainnya juga karena memang panik gara apinya makin besar kan, Wak, mereka udah langsung loncat kayak gitu aja. Alhasil pas mereka udah sampai bawah, banyak di antara mereka yang ngeloncat kayak gitu, patah-patah tulang kaki mereka semua, Wak. Meski harus menderita patah tulang dan juga sebagian terkena luka bakar, 14 santri yang berhasil lolos ini, Wak, bisa dibilang beruntung sekali karena ada banyak puluhan santri dan juga pengajar lainnya yang masih terjebak di dalam gedung Ponpes tua. Mereka yang masih terjebak ini udah cuma bisa berdoa, berpasrah dan berteriak-teriak minta tolong aja. Aku ada videonya, Wak. Tapi kalau misalnya kalian nggak nyaman, kalian nggak sampai hati, langsung majukan aja ke beberapa menit ke depan, Wak ya. Ini ada videonya. Teriakan waktu adzan gue tahu. Anjir, kejam banget guys. Dengar, lihat kan, Wak, astagfirullahaladzim. Dari video tadi kita bisa dengar jelas gimana para santri saling teriak minta tolong ya kan, Wak. Dan yang paling bikin merindingnya lagi adalah suara teriakan itu terdengar bersamaan dengan suara azan subuh. Padahal waktu subuh harusnya jadi waktu yang sangat magis, sangat hikmat buat bisa beribadah. Tapi di saat yang sama mereka malah harus berjuang mati-matian menyelamatkan diri mereka dari kobaran api itu. Astagfirullahalazim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahalazim. Warga sekitarnya sudah mendengar suara jeritan itu, ya udah mereka pun langsung lawak berbondong-bondong mendatangi area Ponpes itu. Makin lama makin rame juga lagi yang datang, Wak. Tapi meskipun ada banyak sekali orang di sana, di situ mereka juga bingung harus ngelakuin apa, Wak. Gegara kan apinya udah betul-betul berkobar besar kayak gitu kan, panas sekali juga tentunya. Nah akhirnya pada sekitar jam 5:30 pagi baru, Wak, para warga yang panik ini pun baru segera menelpon pemadam kebakaran setempat. Aku nggak tahu alasannya kenapa baru jam 5:30 pagi ditelepon, tapi dari kabar yang kami dapat jam segitulah. Tim pemadam kebakaran pun tiba di lokasi pada jam 6 pagi, which is lebih dari 1 jam setelah api itu mulai membakar Ponpes. Waktu itu suasananya masih chaos sekali, Wak. Api masih berkobar-kobar, bangunan juga mulai rusak, mulai hangus semuanya kan. Cuman suara jeritan dari dalam Ponpes udah nggak kedengar lagi, Wak, waktu pemadam kebakaran datang. Apakah para santri dan pengajar yang terjebak di sana masih bisa diselamatkan? Orang waktu itu juga nggak tahu. Dan meski kemungkinannya juga kecil, Wak, para petugas kebakaran tetap sigap berusaha memadamkan api. Kebakaran itu pun akhirnya berhasil dipadamkan pada sekitar jam 6.40 paginya. Waktu itu polisi dan juga tim forensik sudah sampai juga di lokasi, Wak. Lalu bersama dengan tim pemadam kebakaran, mereka pun mulai memasuki area pondok pesantren untuk melakukan evakuasi korban. Dengan hati-hatilah, Wak, mereka berjalan lah ini kan menyusuri satu persatu ruangan dari lantai pondok pesantren itu. Lalu pas mereka sampai di lantai atas, which is lantai 3, tepatnya di salah satu sudut ruangan, disitulah mereka melihat sebuah pemandangan yang sangat memilukan. Di tempat itu mereka menemukan puluhan korban yang sudah meninggal dunia dalam kondisi terbakar dan tertumpuk-tumpuk. Pas para korban ini pertama kali ditemukan, Wak, tim forensik itu belum bisa langsung menentukan berapa jumlah mereka loh. Waktu itu tubuh para korban ini udah saling
maaf ya Wak, saling nempel macam betulan meleleh gara kebakaran. Macam mana lah itu? Hal itu pun juga sempat menyulitkan proses evakuasi Wak. Tapi meskipun korban ini ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan, tentunya ada juga beberapa keajaiban yang membuat para petugas ini berdecak kagum waktu tiba di lokasi Wak. Keajaibannya apa? Biasanya tubuh korban yang meninggal karena kebakaran ini kan akan mengeluarkan aroma hangus macam daging terbakar ya kan Wak. Tapi ini enggak Wak, Masya Allah. Tubuh para korban ini justru mengeluarkan aroma wangi ya. Dan gak cuma itu aja Wak. Pas jasad korban ini diperiksa, petugas kembali dibuat kaget lagi waktu tahu kalau darah dalam tubuh korban masih mengalir segar. Padahal kalau korban kebakaran biasanya kan darahnya udah langsung ikutan kering juga kan Wak. Ini enggak, masih segar darah-darah mereka. Kalau gue merinding banget. Masya Allah. Nah, keajaiban tadi Wak disampaikan langsung oleh Muhammad Zahid Mahmud, yaitu Ketua Darul Quran Ittifaqiyah ini, yang pada saat itu juga ikut terjun langsung mengurus jasad para korban Wak. Dah lah tuh kan akhirnya, singkat cerita, para korban ini pun dibawalah ke Rumah Sakit Kuala Lumpur untuk bisa diperiksa lebih lanjut. Nah, lalu setelah dilakukan pemeriksaan melalui sidik jari, tes DNA dan juga sampel gigi Wak, tim medis mulai bisa mengidentifikasi nama-nama korban. Korban meninggal berjumlah 23 santri. 20 santri yang diantara ini nih Wak, usianya berkisar 2 tahun sampai 16 tahun. Terus sisanya 2 orang ini adalah gurunya mereka, yaitu Muhammad Amrul Nizam Sakarno berusia 25 tahun dan Muhammad Yusuf MD berusia 26 tahun kala itu. Dan setelah tim medis ini berhasil mengidentifikasi para korban, daftar nama korban ini pun disampaikanlah ke pihak Ponpes dan juga pihak keluarga. Terus nggak lama kemudian para keluarga pun langsung datang, langsung beramai-ramai mendatangi rumah sakit untuk menjemput jasad keluarga mereka. Sambil menangis histeris, terseduh-seduh lah mereka kan Wak. Pihak keluarga juga bercerita tentang kisah mengharukan mengenai para korban semasa hidup mereka. Ini aku masukin juga nih kisah-kisah sedihnya ya Wak ya. Nah, jadi Wak, dari daftar para korban tadi ada 3 di antara mereka ini yang merupakan bersaudara. Namanya pertama Muhammad Syafiq Haikal Sulaiman berusia 13 tahun, yang kedua Muhammad Hafiz Iskandar Sulaiman berusia 11 tahun, dan yang ketiga Muhammad Haris Ikhwan Sulaiman berusia 10 tahun. Tiga-tiganya ponpes di sana menjadi korban juga. Nah, awalnya Wak, mereka bertiga ini nggak mondok di Ittifaqiyah ini, melainkan di kota lain. Lalu karena satu dan lain hal, pihak keluarga ini pun memindahkan mereka ke ponpes Ittifaqiyah ini. Mereka ke ponpes diantar sama pamannya namanya Zaitun pada bulan Januari 2017. Lalu beberapa waktu sebelum tragedi naas ini terjadi Wak, salah satu keponakannya si paman ini yang namanya Muhammad Hafiz Iskandar Sulaiman yang umurnya 11 tahun tadi tiba-tiba nanyalah ke pamannya, "Paman, kalau saya meninggal apakah saya masuk surga?" Kata dia kayak gitu. Pamannya jawab, "Iya, kamu akan masuk surga jika kamu mati syahid." Nah, pas menjawab pertanyaan itu Wak, paman Zaitun tuh udah sama sekali nggak punya firasat apa-apa Wak, kalau ternyata hanya selang beberapa waktu kemudian ketiga keponakannya ini betulan akan meninggal. Mereka meninggal di tempat mulia, di pondok pesantren, tempat mereka menuntut ilmu. Dan seperti yang kita tahu semua, orang yang meninggal pada saat menuntut ilmu insya Allah terhitung mati syahid Wak. Semoga surga untuk kalian bertiga ya Dek ya. Oke, itu kisah mengharukan pertama. Kisah mengharukan lainnya datang dari korban yang bernama Amil Ashraf Rashid Wak, umurnya 11 tahun. Nah, Amil ini termasuk salah satu korban yang meninggal ya. Dan sebelum tragedi kebakaran ini terjadi Wak, ternyata Amil ini sempat menulis surat untuk orang tuanya. Isinya apa? "Ibu, ayah, Amil minta maaf kalau Amil pernah berbuat salah. Amil sayang sama ibu dan ayah. Terima kasih karena ibu dan ayah sudah menjaga Amil selama ini. Amil nggak tahu bagaimana Amil bisa membalas jasa ibu dan ayah. Hanya ini yang mampu Amil lakukan. Masuk ke sekolah tahfiz untuk menghafal Quran untuk bisa menolong ibu dan ayah masuk ke surga Firdaus." Aduh, aku nggak bisa itu katanya Wak. Astagfirullahaladzim, Amil. Insya Allah ya Dek ya, insya Allah dia anak soleh dan semoga menjadi tabungan surga untuk orang tuanya, amin ya Allah. Astagfirullahaladzim. Udah lah tuh, itulah tadi ya. Nah, setelah korban pun berhasil identifikasi, pihak keluarga pun membawa jasad mereka pulang untuk dimakamkan dengan layak. Dan bersama dengan itu juga Wak, tim kepolisian pun mulailah melakukan penyelidikan untuk mengusut tuntas kejadian kebakaran ini.
Punya meskipun 11 sampai 18 tahun, kalau bisa ini dihukum mati. Kalau sekarang masih hidup, bunuh. Saat penyelidikan ini dimulai, awalnya polisi itu menduga kebakaran ini tuh disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik atau juga konsleting kan. Tapi setelah diselidiki lebih jauh, nyatanya semua arus listrik di Ponpes itu bekerja dengan baik, nggak ada yang konslet sama sekali. Nah, yang ada polisi malah menemukan berbagai kejanggalan di TKP. Nah, awalnya polisi ini curiga berdasarkan keterangan dari para saksi. Katanya kobaran api ini langsung membesar kayak gitu aja kan, terus merambatlah ini dalam waktu yang cepat. Ini pasti ada sesuatu yang ngebuat api ini gampang tersulut nih, kata polisi kayak gitu. Nah, ternyata kecurigaan itu memang terbukti. Pas mereka memeriksa kondisi di TKP, polisi langsung ketemu itu ada 2 tabung gas itu kan di dalam gedung Ponpes ini. Kok bisa ada tabung gas di sini? Bukan di dapur tabung gas, di dekat area lantai 3. Siapa udah bawa tabung gas ini masuk ke area santri ini, apalagi ke lantai ini. Nah, penemuan tabung gas ini yang menjadi indikasi kalau kebakaran di pondok pesantren ini terjadi karena disengaja. Dan memang betul kan. Beberapa waktu kemudian polisi pun berhasil mendapatkan rekaman CCTV yang langsung dijadikan bukti kunci di dalam kasus ini, Ini tuh bukan CCTV di pondok memang, melainkan CCTV dari beberapa tempat-tempat atau gedung lain di sekitar pondok. Nah, dari rekaman CCTV itu terlihat ada sekelompok remaja yang diam-diam masuk ke area pondok pesantren dengan mengendap-endap ya. Nah, karena kualitas video rekamannya juga cukup bagus, polisi pun dapat dengan mudah menangkap atau juga mengungkap identitas dari para remaja itu. Dalam waktu cepat polisi langsung berhasil mengantongi 7 nama. Itulah ada si Sahrul, Jupem, si Debab, si Ijal, Aiman, Adli dan juga Farhan. Farhan nih yang akhirnya nggak ikut kebakar, tapi wajahnya ketangkap sama CCTV waktu mereka lagi kumpul ke sekitar pondok tuh sebelum dia cabut. Tangkap juga si Farhan. Bukan hal yang sulit untuk melacak keberadaan mereka bertujuh ini, karena ternyata mereka semua adalah warga yang tinggal di kampung sekitar pondok. Lalu pada tanggal 16 September 2017, polisi pun secara resmi menangkap mereka. Seperti biasa, setelah ditangkap, 7 pelaku ini juga langsung diinterogasi. Dan dari sinilah polisi tahu kalau mereka ternyata punya dendam sama para santri karena konflik yang terjadi di Taman Tasik Datuk Keramat beberapa hari sebelumnya itu. Polisi nyalakan, memang ada konflik apa di antara kalian? Kok sampai 3 kali sejahat itu balas dendamnya, kata polisi. Dan korbannya bukan cuma orang gitu yang kali waktu lagi itu datang. Mereka bilang, kami nggak suka pak, anak-anak santri itu negur kami. Mereka ngejekin kami pakai obat-obatan, katanya. Obat-obatan, kata polisi. Kok makin ngeremet ke obat-obatan nih? Nah, pas dengar jawaban itu langsunglah polisi nyuruh mereka tes urin. Lalu pas hasilnya keluar, mereka semua tercengang gara. 6 dari 7 remaja ini dinyatakan positif menggunakan obat-obatan jenis ganjai. Dan gak cuma itu aja, pas polisi memeriksa track recordnya mereka, polisi semakin kaget lagi. Karena 2 dari 7 remaja ini tercatat pernah terlibat dalam aksi kriminal lainnya, di mana mereka pernah ditangkap gegara pencurian kendaraan. Salah memang orang bertujuh nih. Adalah tuh kan karena kejahatan yang mereka lakukan ini betul-betul tidak bisa ditoleransi lagi. Sesuai hukum yang berlaku, mereka pun langsung diseret ke pengadilan. Nah, karena dalam kasus ini tindakan mereka ini sudah menyebabkan banyak sekali korban kehilangan nyawa, sebenarnya mereka itu bisa dituntut dengan hukuman mati sebenarnya. Tapi gegara mereka ini masih di bawah umur, hukuman mati tidak bisa diberlakukan ke mereka. Akhirnya setelah persidangan ini dilakukan, berdasarkan informasi yang kami baca, yang kami dapat ya, dari 7 pelaku ini akhirnya cuma 2 orang aja yang secara resmi didakwa dengan pasal penghilangan nyawa. Kepolisian negeri jiran bilang kalau 2 pelaku ini adalah orang yang menyulut api hingga menyebabkan Ponpes itu terbakar. Tapi Kejaksaan Malaysia menolak untuk mengungkapkan identitas mereka di sini. Alasannya karena mereka masih berada di bawah Undang-Undang Perlindungan Anak. Geram nggak? Dan seperti sudah aku bilang tadi, 2 orang itu ya udah nggak bisa dituntut hukuman mati. Sebagai gantinya mereka dijatuhi hukuman penjara selama yang disetujui oleh yang di-Pertuan Agung atau Raja Malaysia. Jadi lama hukumannya itu memang tergantung raja, bebas saja gitu raja itu menghukum mereka seberapa lama. Terserah raja. Itu informasi yang kami dapat. Kalau misalnya kalian punya tambahan informasi boleh tambahin juga di bawah ya. Nah, selama proses hukum ini berjalan, Ponpes Ittifaqiyah ini perlahan pun mencoba bangkit lagi. Para warga sekitar juga dengan sukarela memberikan banyak sekali bantuan untuk mereka, mulai dari ngirimin makanan, kasur, selimut dan juga sumbangan uang. Segala bantuan yang datang ini akhirnya dipakai juga untuk membangun kembali gedung yang sudah rusak. Guys, sorry banget, tadi ada beberapa kesalahan teknis. Kamera buat nge-recordnya itu mati gitu, habis baterai kayaknya, sorry banget. Dan itulah guys, soal
tragedi kebakaran pondok pesantren di Malaysia yang waktu itu sempat viral gitu. Saat ini aku cuma bisa berdoa untuk para almarhum dan juga keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan, dan almarhum semua tentunya bakal mendapat tempat yang terbaik karena mereka meninggal pada saat menuntut ilmu dengan cara yang mengenaskan. Aku gak habis pikir kenapa keenam remaja itu bisa benar-benar tega. Mungkin karena tadi ya, pengaruh dari ganja atau obat-obatan terlarang yang mereka konsumsi sebelumnya. Pelajaran bisa kita ambil di sini yaitu guys, jaga pergaulan kalian. Jangan sampai kalian salah bergaul dengan siapapun. Dipilih teman itu gak apa-apa, kita kenal dengan semua orang, tapi untuk menjadi teman kita harus pilih-pilih guys, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi bagaimana kita ke depannya secara tidak langsung. Semoga video ini bisa menjadi pembelajaran dan juga pengajaran buat kita. Mudah-mudahan Tuhan selalu melindungi kita semua guys. Itu sudah video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan like, komen, dan subscribe jika suka. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali aku video itu. Oke, saya Dampir pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.